Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang software testing untuk level yang basic ya. Untuk dasar-dasar di mana teman-teman nanti akan diajarkan secara fundamental dan juga konseptual. Seperti apa sih software testing itu? Jadi nggak semena-mena langsung uji gitu ya, langsung testing dan seterusnya. Tapi ada dasar-dasarnya, ada konsepnya yang harus diikuti. Nah, di sini kita masuk ke level basic dulu. Nanti di dalam video ini kita akan bahas beberapa materi dan jangan kaget video ini nanti akan panjang. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan buat di deskripsinya itu adalah chapter-chapter yang perlu teman-teman ikuti. Ya, jadi tinggal diklik saja time-nya di chapter tersebut. Oke, pembahasan kita kurang lebih ada 10. Yang pertama tentang pengenalan dulu, apa itu software testing. Kemudian kenapa perlu ditesting si software itu. Terus siapa yang melakukannya. Ya, kemudian kita akan masuk tentang test case, apa itu test case. Kemudian bagaimana cara memilih test case yang baik itu. Kemudian saya akan memberikan satu contoh test case pada ATM. Nah, terus masuk ke materi tentang testing life cycle. Kemudian di sana ada prinsip-prinsip pada testing. Terus ada tools dan demo web testing, artinya saya akan tunjukkan beberapa tools dan juga website-website testing untuk demo yang bisa teman-teman lakukan. Ya, jadi tidak semua website itu bisa ditesting nantinya ya. Kemudian terakhir adalah terminologi pada software testing. Jadi ada beberapa terminologi yang perlu teman-teman pelajari dan pahami. Sekarang kita coba masuk ke materi pertama, apa itu software testing. Nah, mungkin sebagian teman-teman di sini masih berpikir bahwa testing itu sama aja kayak debugging. Ataupun sebaliknya. Selama ini saya melakukan debugging, Pak, tapi jangan-jangan itu adalah testing aplikasi atau software. Nah, di sini saya jelaskan dulu bahwa yang namanya testing itu berbeda dengan debugging. Ya, itu sesuatu yang berbeda. Nah, menghilangkan error dari sebuah program atau aplikasi disebut dengan debugging. Ya, menghilangkan error. Nah, tapi testing itu mencari error yang belum ditemukan. Nah, debugging karena dia secara fungsinya adalah menghilangkan error dari program atau aplikasi, biasanya yang melakukannya adalah programmer atau developer. Nah, sedangkan tester di sini hanya, atau testing ya, itu mencari error-error yang belum ditemukan pada saat proses development. Nah, jadi alurnya seperti ini. Ketika produk jadi atau software jadi, sudah sudah melalui fase coding, kemudian udah jadi. Nah, aplikasi atau software yang sudah jadi tadi itu di testing terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mencari error. Setelah error ditemukan, maka reportnya akan dikasih ke bagian developer atau developer ya. Kemudian sama mereka, programmer itu akan diperbaiki. Nah, proses perbaikan error ini atau menghilangkan error ini itu disebut dengan debugging. Karena error-error yang ditemukan pada saat testing itu harus dihilangkan semua, harus diperbaiki. Ya, seperti itu. Nah, idealnya testing itu dimulai pada fase requirement analysis. Jadi, testing seharusnya tidak dilakukan hanya di akhir fase. Kalau teman-teman mengikuti waterfall, testing itu ada di akhir fase. Ya. Kalau dilakukan seperti itu, maka akan banyak effort yang terbuang, kemudian biaya yang tinggi, waktu juga akan semakin lama. Nah,
Zaman sekarang, sistemnya itu adalah shift left, pergerakan atau perpindahan ke kiri. Ke kiri di sini maksudnya di awal fase, misalkan requirement analysis, maka di situ sudah dimasukkan fase testing. Kemudian di desain ada testing juga, coding ada testing, dan sampai dengan terakhir. Jadi ketika terakhir di testing, maka error-error atau bug-bug yang ditemukan itu sudah selesai di awal dulu. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat software testing seperti apa. Ada banyak definisi sebenarnya yang menjelaskan software testing itu. Nah, di sini saya ambil 3. Nah, 3 definisi. Yang pertama dari IEEE, kemudian dari Myers, dan yang ketiga dari Hetzel. Nah, dari IEEE mengatakan bahwa software testing itu merupakan pengujian, ya, atau proses melakukan uji coba atau mengevaluasi suatu sistem atau komponen sistem melalui cara manual atau otomatis. Oke, jadi kata kuncinya kalau menurut IEEE itu adalah software testing itu merupakan uji coba, proses uji coba atau evaluasi sebuah sistem melalui cara manual dan otomatis. Tujuannya untuk memverifikasi bahwa sistem tersebut memenuhi persyaratan atau requirement yang ditentukan di awal. Ya, jadi fokus di dalam software testing ini adalah kita akan melakukan uji coba atau evaluasi dengan cara manual ataupun otomatis. Untuk memverifikasi bahwa sistem yang akan kita bangun ini, atau yang sudah kita bangun ini, itu memenuhi persyaratan atau requirement yang sudah ditentukan. Nah, itu menurut IEEE. Nah, menurut Myers, pengujian perangkat lunak adalah proses menjalankan program atau sistem dengan tujuan menemukan kesalahan. Ya, jadi sudut pandang dari si Myers ini, dia melakukan pengujian, itu tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan atau fault, atau error atau bug. Ya, jadi melakukan berbagai macam teknik, prosedur, dan seterusnya tujuannya untuk menemukan kesalahan. Nah, sedangkan menurut Hetzel, software testing itu melibatkan aktivitas apapun. Ya, aktivitas apapun yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut atau kemampuan sebuah program atau suatu program atau sistem dan menentukan bahwa itu memenuhi hasil yang diperlukan atau hasil yang memang sesuai. Ya, jadi intinya dari ketiga definisi ini adalah kita melakukan software testing itu adalah yang pertama untuk mencari bug atau kesalahan, ya, atau error yang ada pada sistem atau software tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari atau memenuhi persyaratan atau requirement yang sudah ada. Oke, bug semuanya sudah, istilahnya sudah, misalkan ya, sudah hilang misalkan, ya walaupun tidak 100% hilang ya. Nah, kemudian apakah dengan free bug tadi itu menjamin bahwa software ini sudah baik? Belum tentu. Karena setelah kita mencari bug, kita juga harus memenuhi requirement di awal tadi. Ini softwarenya apa? Ya, misalkan di awal softwarenya ingin bikin software kasir, tapi yang jadi adalah software peminjaman buku. Ini kan sesuatu yang nggak nyambung. Walaupun secara fungsi, ya berfungsi. Secara bug, itu mungkin bugnya sudah hilang. Tapi secara requirement itu tidak sesuai. Nah, software testing, salah satu tujuannya ke sana. Ya, jadi ada 2 kata kuncinya yang dari itu software testing ini. Mengurangi bug, ya, atau menghilangkan bug atau kesalahan. Yang kedua adalah harus sesuai dengan
persyaratan atau memenuhi persyaratan atau requirement. Ya, jadi teman-teman harus pahami konsep atau definisi dari software testing ini. Nah, yang harus teman-teman garis bawahi adalah yang namanya testing atau pengujian itu bukan sebuah proses untuk menunjukkan bahwa error itu tidak ada. Jadi kalau kita nguji, nggak ada istilahnya, Pak, errornya nggak ketemu nih, berarti softwarenya aman. Nggak boleh kayak gitu. Ya, karena tujuan dari software testing itu adalah untuk menemukan bug. Kenapa nggak muncul bug-nya? Kenapa tidak ketemu bug-nya? Mungkin pada saat pengujian, tester itu kurang detail dalam menentukan test case-nya. Nanti kita akan bahas test case lebih lanjut di materi berikutnya ya. Ini kurang detail, sehingga ada bug yang masih sembunyi, yang nggak ketahuan. Nah, itu hati-hati. Makanya di sini disebutkan pengujian bukan proses untuk menunjukkan bahwa error itu tidak ada. Error itu pasti ada, bug itu pasti ada di dalam sebuah aplikasi atau software. Yang jadi masalah adalah seberapa dalam kita membuat test case-nya dan menguji aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah software testing atau pengujian itu bukan proses untuk menunjukkan bahwa sebuah program itu menjalankan fungsi yang dimaksud dengan benar. Jadi di sini ditekankan bahwa pengujian itu bukan untuk menunjukkan bahwa ini fungsinya udah benar nih. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan ke sana ke arahnya. Ya. Tapi untuk mencari fungsi-fungsi yang tadi yang memungkinkan munculnya bug atau yang memungkinkan munculnya kesalahan. Misalnya kita tes sebuah fitur dengan data-data yang di luar nalar ya, dalam tanda kutip, ternyata 1 tambah 1 sama dengan 10 misalkan, 1 tambah 1 sama dengan 7. Nah, itu sesuatu yang salah. Nah, itu yang kita temukan tuh. Kemudian yang ketiga adalah pengujian itu bukan proses untuk membangun trust atau membangun kepercayaan bahwa sebuah program melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Jadi kita seorang tester itu jangan pernah berpikir bahwa, atau jangan pernah percaya gitu ya, bahwa program atau aplikasi yang kita bangun itu sudah benar, gitu ya, sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Kita harus testing, ya, kita harus lakukan testing di sana bahwa semua program yang akan kita testing itu harusnya mindset kita adalah ini programnya pasti banyak bug nih, ini nggak sesuai nih. Ya, jadi mindset seperti itu yang harus teman-teman pupuki dari awal sekarang, ya, sebelum nanti teman-teman belajar lebih advance lagi tentang software testing. Nah, di sini ada kutipan bahwa testing is basically a task of locating error. Jadi, secara umum pengujian itu adalah sebuah aktivitas, sebuah tugas atau kegiatan untuk mencari error itu ada di mana. Intinya itu. Ya. Makanya, ketika teman-teman tidak menemukan error, jangan bangga dulu. Ya, karena kita nggak tahu error itu sembunyi di mana. Nah, kemudian ada yang harus saya jelaskan dulu tentang di dalam software testing itu yang namanya verification dan validation. Ya, nah ini sesuatu yang mungkin secara harfiah orang itu sering ketukar konsep dari verifikasi dan validasi ini. Nah, secara umum, yang namanya software testing itu adalah penggabungan antara verifikasi dan validasi. Ingat, di materi sebelumnya di awal, saya pernah sebut bahwa tujuan dari software testing itu 2. 1, menemukan bug. Yang kedua adalah memenuhi requirement.
Nah, permasalahan yang kedua ini, mana yang disebut dengan verifikasi, mana yang disebut dengan validasi. Sekarang kita lihat. Menurut IEEE, verifikasi itu adalah sebuah proses evaluasi sistem atau komponen dari sistem tersebut untuk menentukan apakah produk yang dikembangkan, ya, produk yang dikembangkan itu sesuai dengan kondisi dari fase-fase yang ada di awal. Nah, artinya apa? Artinya, kalau kita bicara dari sisi verifikasi, itu kita melakukan evaluasi dari sistem. Ya, evaluasi dari sistem atau software tadi yang kita buat, yang kita kembangkan, itu kira-kira ada kesalahan atau tidak dari awal proses pembuatannya. Ya, misalkan kita menggunakan waterfall, ada requirement analysis, kemudian ada desain, ada coding, dan seterusnya. Nah, apakah setiap fase itu sudah sesuai kondisinya dengan yang seharusnya? Artinya apa? Kita menguji setiap fase-fase tadi, apakah ada kesalahan atau tidak, apakah ada fault atau tidak, bug atau tidak. Ya. Nah, tapi kalau validation atau validasi itu didefinisikan sebagai proses evaluasi sistem atau komponen selama, ya, atau pada saat di akhir proses development untuk menentukan apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan atau persyaratannya. Ya, nah dari sini teman-teman bisa tentukan bahwa software verification, ya, itu adalah intinya bagaimana cara kita menemukan kesalahan. Sedangkan software validation adalah bagaimana cara kita menentukan apakah produk ini sesuai dengan persyaratan. Nah, ini jangan ketukar, ya. Verification sama dengan kesalahan, validation sama dengan requirement. Oke, seperti itu. Nah, perspective testing. Jadi, kita harus coba melihat dari sudut pandang testingnya, gitu ya. Testing secara positif atau positive testing, itu bagaimana kita mengoperasikan aplikasi seperti seharusnya dioperasikan. Artinya apa? Artinya gini. Kita harus punya mindset atau perspektif bahwa kira-kira apakah aplikasi ini berperilaku normal atau tidak. Ya, apakah hasilnya itu benar? Apakah aplikasi berfungsi dengan baik? Nah, itu kalau dia berpikir tentang atau perspektifnya positif. Kan? Nah, tapi ada juga yang perspektifnya negatif atau disebut dengan negative testing. Nah, sudut pandang negative testing ini biasanya kita akan menguji untuk operasi-operasi yang tidak normal atau yang abnormal. Ya, misalkan, loh kok ini apakah sistem gagal atau berhenti? Ya, atau crash misalkan. Kemudian ketika melakukan pengujian, kita bisa gunakan data-data yang ilegal. Maksudnya gimana, Pak? Misalkan gini, ada field nama. Kalau orang positif testing, pasti akan menguji dengan berbagai macam kombinasi alfabet. Karena kenapa? Karena yang namanya nama tidak mungkin ada angka. Ya kan? Namanya nama itu tidak mungkin ada angka di sana. Maka dia akan menguji hanya alfabet saja, huruf besar, huruf kecil, oke, nggak masalah. Nah, itu positif testing. Tapi kalau orang yang punya negatif testing, dia akan menguji dengan data-data yang ilegal tadi, atau yang di luar normal.
Kayak misalkan kita coba sisipkan angka 1 di dalam sebuah field nama. Ya, atau kita masukkan spesial karakter di field nama. Atau kita kosongkan namanya. Atau namanya itu ada 200 karakter misalkan gitu ya. Itu kan sesuatu yang abnormal sebenarnya. Nah, itu perspektif testing. Ya. Masalahnya adalah yang mana yang harusnya kita lakukan atau yang kita pegang nih perspektifnya. Apakah harus positive testing atau negative testing? Nah, yang lebih baik adalah kita akan melakukan atau mempunyai perspektif tentang negative testing. Jadi ada positive view of negative testing. Jadi kita melihat sudut pandang positif dari pengujian negatif. Artinya gimana? Pekerjaan-pekerjaan pengujian adalah untuk menemukan kesalahan. Ingat ya, pokoknya semua pengujian atau testing itu adalah untuk menemukan kesalahan sebelum pengguna melakukannya atau pengguna itu menemukan kesalahan tersebut. Jadi, seorang tester yang baik adalah mereka yang berhasil membuat sistem itu gagal. Atau software itu gagal. Itu adalah tester yang baik. Bagaimana cara membuat sistem atau software itu gagal? Gunakan perspektif negatif testing. Oke. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang kenapa perlu di-testing. Artinya, kenapa software-software itu harus di-testing? Yang pertama, ya, itu ada yang namanya technical case. Ada beberapa ada beberapa alasan. Yang pertama terkait dengan technical, bisnis, kemudian profesional, dan juga ekonomik. Nah, dari sisi technical, sebenarnya pengembang kompeten, itu tidak selalu stabil. Ya, jadi sebagus-bagusnya programmer, sejago-jagonya programmer, itu pasti tidak stabil. Stabil di sini artinya program yang mereka buat itu pasti akan memunculkan bug. Ya, pasti akan memunculkan kesalahan-kesalahan. Paling tidak minimal kalau kesalahan source code misalkan ya, itu masih bisa ketahuan oleh programmer. Tapi kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan logik yang kalau kita running aplikasinya atau softwarenya, itu running well, gitu loh. Nggak ada masalah, nggak ada error, nggak ada segala macam. Tapi ketika kita masukkan sebuah data yang abnormal, kemudian kita gunakan aplikasi itu dengan perilaku-perilaku yang di luar nalar, gitu kan, yang tidak sesuai dengan alur aplikasinya, itu maka dia menimbulkan beberapa kesalahan-kesalahan atau fault-fault atau bug-bug yang terjadi. Maka dia tidak stabil. Kemudian implikasi persyaratan sulit diprediksi. Ya, artinya implikasi requirement-nya itu tidak bisa atau sangat sulit untuk diprediksi nantinya. Kemudian perilaku sistem tidak selalu dapat dipahami dari komponennya. Ya, tadi yang saya bilang. Ya, behavior dari sistem itu kadang-kadang bisa keluar jalur dari aplikasi tersebut atau sistem tersebut. Ya, kemudian bahasa atau language ya, atau source code, bukan source code sih, bahasa pemrograman yang dipakai, kemudian basis data, kemudian juga interface penggunanya, dan OS itu juga dapat memiliki bug yang menyebabkan kegagalan aplikasi. Ya, jadi kadang-kadang bug itu muncul tidak berasal dari aplikasinya, tapi melalui area di sekitarnya atau environment di sekitarnya. Ya, itu bisa saja terjadi.
Ya, kadang terus kelas-kelas atau objek yang dapat digunakan kembali harus dapat dipercaya. Jadi ada dari sisi teknikal seperti itu. Nah, tapi kalau dari kita lihat dari sisi bisnis, kenapa harus dilakukan pengujian? Yang pertama adalah kalau bug-nya tidak ditemukan, maka pelanggan yang akan menemukannya atau user yang akan menemukannya. Kalau user yang menemukan bug-nya, artinya apa? Artinya mereka tahu aplikasi yang kita buat itu tidak baik, nggak stabil. Ya, dampaknya trust. Kok pengembang ini selalu aja saya menemukan banyak bug? Kok harus saya yang menemukan, kata usernya gitu ya? Itu tidak baik. Ya, debugging setelah rilis itu pasti akan sangat mahal. Mahal apanya Pak? Biaya, waktu, effort, tenaga ya. Itu pasti akan semua. Kalau misalkan lakukan debugging setelah rilis. Kemudian perangkat lunak bermasalah merugikan operasi, kemudian penjualan sama dengan reputasi. Yang tadi yang saya bilang. Kalian ngedevelop aplikasi atau software, kemudian nggak dites, terus dirilis, yang pertama, dari sisi pengoperasian aplikasinya, ternyata banyak fitur yang nggak bisa dijalankan. Tombol save-nya nggak berfungsi. Tombol mulai, misalkan di game ya, tombol mulainya tidak berfungsi. Ya, kemudian tampilannya juga banyak yang kosong, padahal harusnya ada, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa mengakibatkan, ngapain pakai aplikasi ini, ngapain pakai game ini. Akhirnya penjualannya menurun. Banyak orang yang nggak mau. Kenapa banyak orang yang nggak mau? Karena reputasi akhirnya. Orang saling ngomong, ini nggak usah pakai game itu deh, nggak usah pakai aplikasi itu banyak bug-nya, itu banyak kesalahan-kesalahannya, dan seterusnya. Akhirnya reputasinya turun, orang-orang nggak pakai aplikasinya. Ya, itu dari sisi bisnis. Kemudian perangkat lunak bermasalah dapat membahayakan kehidupan dan harta benda. Ya, jadi ketika kalian membuat sebuah software yang sangat-sangat kritikal, misalkan membuat software untuk penerbangan di pesawat, atau membuat software untuk di ATC, di airport misalkan. Kalau dibuat tanpa pengujian dan tidak serius dari sisi pengujiannya, bayangkan dampaknya apa kalau misalkan aplikasinya crash, aplikasinya banyak bug-nya. Ya, kemudian perhitungannya tidak akurat misalkan. Taruhannya nyawa. Ya, bukan nyawa programmernya atau pembuat aplikasinya, tapi yang menggunakan itu bahaya. Di perbankan, bank nyimpen uang sekian ratus juta, mungkin triliun dan seterusnya. Kalau aplikasinya lemah, aplikasinya banyak bug-nya dan bisa dalam tanda kutip dieksploit bug tersebut, itu bisa merugikan. Ya, makanya kalau teman-teman lihat atau layanan-layanan yang kritikal kayak penerbangan, bank, kemudian sektor-sektor apalagi ya, misalkan industri dan lain-lainnya, itu mereka serius tuh. Kalau bikin aplikasi ya harus diuji. Ya. Karena kenapa tadi yang saya bilang itu berpengaruh pada operation, selling, dan reputation. Ya. Kemudian dari sisi profesionalisme, nah, desain atau perancangan test case atau kasus uji adalah tugas yang menantang dan memuaskan. Jadi buat para profesional tester, mindset mereka itu adalah ketika membuat test case, itu mereka akan membuat sedetail mungkin. Karena kenapa? Semakin detail mereka akan sangat menantang, challenging. Ya. Kemudian juga pasti mereka mempunyai kepuasan sendiri ketika berhasil menemukan bug. Nah, itu profesionalisme. Kemudian pengujian yang baik memberikan trust pada pekerjaan kalian. Artinya apa? Kalau misalkan kita melakukan pengujian dengan baik, dengan disiplin, dengan akurat, pasti dia akan memberikan trust. Artinya apa? Orang akan trust ke kalian. Wah,
si A ini jago testing nih, dia sudah terbukti melakukan testing ini dan seterusnya. Dan aplikasinya terbukti jarang banget menemukan bug dan seterusnya. Trust yang muncul di sana. Kemudian pengujian yang sistematis itu memungkinkan Anda atau kalian menjadi yang paling efektif. Jadi usahakan menguji dengan sistematis. Ya, jangan loncat sana, loncat sini dan seterusnya. Kredibilitas. Ya. Kredibilitas itu akan meningkat dan kalian merasa bangga dengan effort atau usaha kalian. Ya, saya yakin tester-tester yang ada di luar sana akan mempunyai pride, akan mempunyai kebanggaan terhadap diri mereka sendiri ketika mereka berhasil menemukan bug-bug dan seterusnya. Nggak cuma 1 bug, 2 bug, mereka akan mencari sebanyak-banyaknya bug karena itu akan meningkatkan kepuasan dan juga kredibilitas dari si testernya. Nah, kemudian yang terakhir, itu kita lihat dari sisi ekonominya. Defect atau cacat ya istilahnya itu, atau kesalahan, itu dapat muncul pada setiap fase siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau yang teman-teman kenal dengan istilah SDLC. Ya, di materi sebelumnya juga saya sudah sounding ya, bahwa setiap fase-fase dari SDLC itu memungkinkan terjadinya atau memuncul sebuah kesalahan atau defect atau cacat. Nah, untuk menutupi cacat-cacat di setiap fase ini, biasanya kita akan melakukan testing di setiap fasenya. Ya. Nah, kenapa harus testing itu di setiap fasenya? Nih, di sini disebutkan bahwa model amplifikasi cacat atau defect testment, istilahnya itu, menunjukkan bahwa kesalahan akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Jadi setiap ada kesalahan, pasti akan diperbaiki. Setiap ada perbaikan, pasti membutuhkan biaya. Semakin banyak cacat atau defect yang ditemukan, maka biayanya pun akan berkali-kali lebih lipat lebih tinggi dan lebih besar atau lebih besar. Ya, makanya itu kalau misalkan tidak ditangani dari fase awal. Nah, menurut Pressman seperti itu. Ya, make sense sih. Ya. Jadi kalau kita nggak perbaiki dari awal, pasti defect-nya numpuk tuh terus ngikut. Setiap fase tuh pasti ngikut terus sampai dengan akhir. Setelah di testing, defect-nya banyak sekali yang harus diperbaiki. Akibatnya biaya semakin besar. Nah, prinsip mendeteksi kesalahan saat mendekati tahap awal dikenal sebagai pengendalian kesalahan secara bertahap. Atau mungkin teman-teman pernah dengar istilah shift left. Ya, jadi kita akan kontrol kesalahan itu secara bertahap, per fase. Kita kontrol dengan testing, sampai di akhir. Ketika di testing di akhir, semuanya bisa direduce kesalahan-kesalahan atau defect-nya. Nah, ini bentuk effort selama proses SDLC, siklus hidup development software development life cycle. Di sebelah kanan ada fase, atas ada efek, ya, atau efek ya, dampaknya lah, berapa persen. Ya, 1 itu requirement analysis. Ingat teman-teman, fase-fase SDLC, 1 adalah requirement analysis, 2 design, 3 implementation, 4 testing, dan 5 adalah maintenance. Ya, jadi kalau misalkan setiap fase pertama tidak ada effort untuk melakukan pengujian atau testing, kemudian juga fase 2 sama, 3 juga ya bahkan lebih turun dari fase 2. Kemudian di fase 4 juga testingnya seadanya misalkan, oke, ya.
Terus di fase kelima maintenance itu sangat-sangat tinggi. Pasti akan effort untuk melakukan maintenance-nya itu pasti akan sangat meningkat. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita naikin lagi, misalkan di fase pertama, effort yang kita lakukan untuk pengujiannya kita naikin, 2 juga kita naikin, 3 kita naikin, 4 kita naikin, 4 itu pasti dia akan mulai turun, dan maintenance juga dia akan mulai turun. Ya. Nah, ini contoh effort, ya, effort selama fase SDLC. Nah, sekarang materi berikutnya adalah setelah teman-teman pelajari apa itu software development software testing, kemudian juga tadi sudah memahami perbedaan antara verifikasi dan validasi. Nah, dan juga alasannya ya, alasan kenapa pentingnya melakukan pengujian software testing. Sekarang kita akan lihat siapa yang melakukan testing. Apakah analis, apakah tester, apakah desainer, ya, apakah QC, apakah siapa lagi, PM-nya, dan seterusnya. Ya, kita akan cek di sini. Yang pasti adalah pengujian atau testing itu adalah tanggung jawab semua orang. Kok semua orang? Maksudnya semua orang itu seperti ini. Bukan usernya juga gitu ya. Mentang-mentang semua orang, kata Pak Dodi misalkan, user juga bertanggung jawab. Enggak gitu. Semua orang di sini adalah orang-orang yang terlibat di dalam pengembangan perangkat lunak tersebut atau di dalam tim proyeknya. Jadi semua anggota di sana itu punya tanggung jawab untuk melakukan pengujian. Jadi salah kalau kalian punya mindset yang namanya tester atau pengujian itu harus dilakukan oleh satu orang atau satu bidang saja. Karena kita nggak bisa cuma ngandalin satu orang untuk melakukan testing. Jadi secara natural, secara alami memang testing ini adalah usaha atau upaya dari setiap tim. Ya, jadi kita nggak bisa cuma hanya nunjuk tester doang yang bertanggung jawab, mentang-mentang di sana ada tim tester gitu kan. Itu nggak bisa. Gitu. Justru di setiap tim ada tim pengembang misalkan, dia juga harus bertanggung jawab. Ada tim desainer misalkan, dia juga harus bertanggung jawab terhadap pengujian. Termasuk dari tim analis. Ya, jadi bukan bermaksud untuk, wah kalau kayak gitu enak dong kerjaan tester. Enggak gitu juga gitu loh. Tadi ingat konsep effort di dalam SDLC. Ya. Yang paling besar effortnya, dampaknya nanti di bagian akhir. Nah, kita ingin mengurangin itu sebenarnya. Mengurangin dampak yang terakhir itu. Karena kenapa? Kalau di belakangnya itu tinggi efeknya, maka biaya perbaikan bug, biaya untuk menghilangkan defect tadi itu akan semakin tinggi juga. Nah, bagi pemilik atau founder atau pemilik dari software developernya itu kan nggak mau ngeluarin biaya tinggi. Akhirnya gunakan konsep shift left tadi atau pengendalian per fase tadi. Nah, untuk melakukan itu, maka setiap bagian, setiap tim tetap harus melakukan pengujian di fase-fase mereka sendiri. Nanti di akhir barulah tester akan melakukan pengujian secara menyeluruh. Tetap tester akan melakukan pengujian secara menyeluruh. Nah, tapi hasilnya itu akan lebih sedikit defect yang ketemu dibandingkan dengan kalau setiap fase tidak dilakukan testing. Nah, jadi kalau kita bicara siapa yang harus melakukan testing, idealnya adalah semua orang atau semua tim yang ada di dalam fase pengembangan software tadi. Kemudian,
berapa banyak yang harus dites? Nah, ini pertanyaan yang sering terjadi kalau kita ingin masuk atau belajar tentang software testing. Pak, untuk fitur 1 ini harus berapa banyak testingnya? Saya nggak bisa bilang harus 3, harus 10, harus 20, nggak bisa. Ya, karena di dalam yang namanya pengujian, kasus-kasus ujinya jumlahnya itu adalah infinite atau tak hingga. Nggak ada standarnya harus 1, 2, 3, 4. Karena semakin banyak test case yang kita buat, itu akan semakin bagus dan semakin membuka pintu-pintu bug yang keluar. Ya. Nah, contohnya seperti di depan. Ya, ini sekedar rumus aja. Rumus yang menunjukkan bahwa memang tidak ada jumlah tes yang ditentukan. Ya. Kalau misalkan ada tiga fitur, misalkan ada tiga fitur, kemudian kita akan mengujikan dengan 3 test case, maka dia akan semakin banyak. Ya. Terus nanti akan ada test case yang lain juga, dia akan semakin banyak. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya ya kita tergantung dari berapa banyak pengujian nantinya yang akan kita lakukan. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Apa itu test case? Nah, test case itu tidak akan lepas dari software testing. Pasti akan terus melekat di sana dan teman-teman akan melakukan itu nantinya ketika melakukan pengujian terhadap aplikasi atau software. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman harus paham dulu konsep dari test case itu seperti apa. Test case atau kalau kita sebut dalam bahasa Indonesianya adalah kasus uji. Ya, kasus uji atau test case itu memiliki identitas yang terkait dengan perilaku dari program. Ingat ya, program itu punya behavior, punya perilakunya. Ya, perilaku ini akan tergantung pada ID atau identitas dari atau apa ya, yang terkait. Oke. Nah, test case juga memiliki serangkaian input dan daftar output yang diharapkan. Ya, jadi kita akan menentukan di dalam test case ini inputannya atau data inputan untuk mengujinya apa. Ya, kemudian outputnya nanti yang akan diharapkan seperti apa. Yang diharapkan ya, artinya dengan inputan angka 1, harapannya hasilnya apa? Ya, jadi di test case itu, yang pertama, dia punya ID. ID ini dia terkait pada perilaku dari program tadi, atau behavior dari program, atau bahasanya fitur lah ya, fitur-fitur dari program. Kemudian, selain ada ID, di dalam test case juga ada inputan data, ya, serangkaian inputan, dan juga daftar output yang diharapkan. Sehingga inti dari pengujian perangkat lunak adalah untuk menentukan serangkaian-serangkaian kasus uji untuk item yang akan diuji. Kalau kita bicara serangkaian, berarti yang namanya serangkaian itu tidak hanya cuma 1. Pasti lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, tadi sampai N. N kasus uji. Untuk 1 item atau 1 fitur. Nah, contohnya seperti di depan. Nah, test case itu misalkan ada test case ID. Nah, ID ini akan ngelekat atau nempel pada behavior tadi atau fitur-fitur dari programnya. Ya. Kemudian purpose, tujuan, oke, masukin dulu misalkan tujuan dari test case ID ini apa. Ya, precondition, ya bisa disebutkan misalkan sebelum diuji kondisinya harus seperti apa dulu nih. Itu dijelaskan
Jadi nanti ketika melakukan pengujian, misalkan ada 5 tester. Nah, 5 tester ini pasti akan mengikuti precondition ini. Jadi pengujiannya bisa lebih valid. Nah, setelah itu inputnya apa nanti? Dijelaskan inputnya. Kemudian output yang diharapkannya apa? Oh, harusnya muncul notifikasi. Oh, harusnya bisa masuk ke halaman home. Oh, harusnya bisa nge-link kemana, dan seterusnya. Nah, itu expected output-nya. Oke, kemudian ada post condition. Nah, post condition ini adalah kondisi setelah diuji. Apakah sesuai dengan expected output? Ya, misalkan harusnya kalau saya menguji dengan inputan ini, harusnya muncul notifikasi bahwa tidak boleh menggunakan inputan ini. Expected outputnya itu. Tapi post conditionnya setelah diuji ternyata notifikasinya tidak muncul. Ya, notifikasinya tidak muncul. Nah, itu adalah post conditionnya. Kemudian execution history-nya, date, result, version, siapa yang menjalankan testing ini, itu harus ada juga. Karena orang yang melakukan testing ini akan bertanggung jawab pada proses pengujiannya. Nah, test case itu kurang lebih data-datanya atau atribut-atributnya seperti yang ada di depan. Cuman bentuk nanti reportnya atau bentuk test case-nya atau template-nya ya, setiap orang, setiap perusahaan, setiap tim itu pasti akan beda-beda. Jadi jangan dikhawatirkan, Pak, ini contoh yang template kayak gini misalkan. Tapi kok template yang perusahaan ini kayak gini, Pak? Kok beda? Itu bicara tentang template. Tapi inti dari itu semuanya, data-data atau atribut-atribut dari test case semuanya seperti di depan. Nah, sekarang kita akan mencoba memilih test case yang baik itu gimana sih? Ada nggak syarat-syaratnya? Nah, jadi dalam merancang kasus uji atau test case yang baik, itu adalah sebuah seni. Sebuah seni yang kompleks. Kompleks di sini itu macam-macam. Alasan kok disebut kompleks itu. Ya, tapi intinya kalau buat saya atau semua tester itu dalam merancang test case itu pasti akan menggunakan seni art. Yang namanya art itu adalah bagaimana pikiran, kreativitas manusia. Setiap manusia punya daya kreativitas tersendiri. Semakin tinggi daya kreativitasnya, maka dia akan bisa membuat atau merancang kasus ujinya semakin kompleks. Nah, kompleks di sini artinya berbagai jenis kasus uji atau test case itu diperlukan untuk di berbagai kelas informasi. Ya, jadi satu informasi itu bisa dibuat berbagai banyak macam jenis test case. Jadi jangan cuma satu test case. Misalkan gini. Kelas informasi ini misalkan tadi ada fitur tambah data misalkan. Nah, di fitur tambah data ini itu harus bisa dibuat atau dirancang banyak kasus ujinya atau test case-nya. Ya. Tadi ingat mindset negatif testingnya itu harus dipakai. Ya. Kemudian alasan yang kedua, tidak semua test case dalam satu rangkaian uji akan baik. Kasus uji dapat baik dengan berbagai cara. Ini juga sama dengan yang tadi. Ya, jadi kita bisa membuat test case yang disebut baik itu harus dilakukan dengan berbagai macam cara. Ya, jadi jangan dibuat satu rangkaian doang. Masukin data ini gini sampai hasilnya seperti apa, kemudian hasil saat ini seperti apa, udah beres ujiannya. Enggak. Itu satu rangkaian doang. Buat rangkaian-rangkaian lain. Ya, yang berbeda. Nah, itu akan lebih baik. Yang ketiga adalah orang-orang yang membuat test case sesuai dengan gaya pengujian tertentu.
seperti pengujian domain atau pengujian yang berbasis risiko. Artinya, ketika kita melakukan pengujian, itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sisi domainnya, yang kedua dari sisi risiko. Ya, kalau domain itu ibaratnya adalah kita cuma ngelihat semua fitur-fitur yang ada, kita uji. Ya. Apakah seperti itu? Tidak. Yang baik itu adalah kita akan menguji yang dengan berbasis risiko. Ya, kita akan melakukan pengujian berbasis risiko. Artinya, dari semua domain itu kita, atau semua fitur, itu kita coba analisis risikonya. Mana risiko fitur yang paling tinggi? Dampak yang paling tinggi jika bug ini muncul. Nah, itu kita urutkan tuh dari yang paling kritikal, paling tinggi, medium, sampai low. Ya, karena kalau kita melakukan semua pengujian dari fitur, bayangin aja, aplikasi-aplikasi yang kompleks atau software-software yang kompleks itu bisa ada ribuan fitur. Kalau semuanya diuji, nggak beres-beres. Makanya biasanya kita lakukan style pengujiannya atau gaya pengujiannya. Ya. Mau berbasis domain atau berbasis risiko. Nah, biasanya orang menggunakan berbasis risiko. Jadi yang yang diutamakan itu adalah yang fitur-fitur yang risikonya kritikal ataupun yang high. Itu dulu yang diuji. Nah, kalau yang berbasis domain, dia enggak. Dia menguji sesuai dengan domain-domainnya. Ya, sesuai dengan kelas domainnya lah ya, gitu kan, untuk manajemen data, manajemen karyawan misalkan. Nah, walaupun di dalamnya ada banyak fitur, ya semuanya diuji berdasarkan domain ini. Ya. Nah, dua-duanya bagus kalau dilakukan dengan baik. Cuman disarankan gunakan yang berbasis risiko dulu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat test case mindset. Ya, jadi ada beberapa referensi ya yang bisa teman-teman terapkan pada mindset teman-teman ketika ingin merancang mindset. Pertama dari Brian Merrick. Dia menyebutkan bahwa a test idea is a brief statement of something that should be test. Artinya ide pengujian, ide uji itu adalah sebuah statement dari sesuatu yang harus diuji. Jadi ketika teman-teman memunculkan ada ide untuk kayaknya ini bisa nih kayak ini, langsung itu harus diuji juga. Ya, itu mindsetnya. Jadi jangan ditunda-tunda. Artinya ketika idenya sudah muncul untuk pengujiannya, kayaknya kita bisa gunakan ini deh. Skenario-nya kita bisa kayak gini, dan seterusnya. Oke, langsung catat, langsung buat test case-nya. Nah, itu bisa kita uji. Ya, itu menurut Brian Merrick. Nah, tapi menurut Cam Kenner, nah ini ada lagi nih, ya mindset yang agak beda dikit lah. Tapi ya nggak salah, benar juga. Dua-duanya benar gitu kan. Cuman dia bilang bahwa Cam Kenner ini the best test cases, ya. Jadi test case yang terbaik itu adalah yang dapat menemukan bug. Ya. Kalau Brian Merrick itu berangkat dari semua ide-ide yang di kepala itu harus di testing. Ya. Nah, kalau Cam Kenner itu bicara, ya mau sebanyak apapun test case-nya, yang namanya test case yang terbaik itu adalah dia yang dapat menemukan bug. Jadi sebenarnya kan intinya sama aja dua ini, cuman satunya fokusnya adalah membuat test case-nya, yang satu adalah
menentukan test case mana yang terbaik dari semua itu. Ya, yang pasti yang namanya test case yang terbaik itu ya pasti yang dia menemukan bugs-nya. Nah, bagaimana menemukan bugs? Ikutin cara Brian Merrick. Ya, semua ide-ide tes kita itu diturunkan semua, diterapkan semua. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh test case pada ATM, ya, mesin-mesin ATM. Nah, ini template simple yang bisa teman-teman buat nantinya, ya, untuk kalau teman-teman nanti belajar lagi di level yang lebih tinggi ya. Nah, teman-teman bisa coba buat template-nya dulu di awal, dan itu akan menjadi template pegangan teman-teman semuanya. Ya, saya yakin template-nya tidak akan ada yang sama dari satu dengan yang lainnya, karena tadi kita bicaranya adalah idenya, kita bicara adalah kreativitas. Ya, tapi yang jelas di dalam test case, di dalam template itu, yang pertama ada ID ya. ID itu harus mewakili, ingat, jangan asal-asal bikin ID. Itu harus mewakili dari objek atau behavior dari program yang kita uji. Kemudian yang berikutnya ada test case name-nya, nama test case-nya apa, itu juga harus relate pembuatan namanya. Terus deskripsinya, ya, singkat, jelas, padat. Kemudian langkah-langkah pengujian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, step dulu langkahnya, apain. Kemudian expected result-nya, hasil yang diharapkannya apa. Kemudian actual result, hasil yang diuji saat itu apa. Ya, kemudian tes statusnya, P atau F, P itu pass, ya, sukses, pass, atau failure, atau fault, ya, failure, atau gagal. Kemudian tes priority-nya apa? High, medium, critical, low, dan seterusnya. Ya, itu tinggal ditentukan. Ya, nah, actual result itu masih kosong. Kenapa? Karena kan belum diuji. Tes status pun sama, belum diuji. Makanya hasilnya kita kosongin dulu. Tapi yang lainnya kita rancang dari awal. Misalkan test case ID season 1. Berarti test case ID season 1 ini terkait dengan pengujian sesi yang ada di ATM misalkan. Ya. Nah, dalam session itu, di dalam ATM itu, ada berbagai macam step, atau bukan step ya, ada berbagai macam test case-nya. Misalkan, melakukan verifikasi kartu dulu. Ya, jadi sebelum masukin nomor PIN, biasanya kan kita masukin kartu. Nah, pertama kali adalah masukin kartu, atau verifikasi kartunya dulu. Ya, karena beberapa ATM, itu dia nggak mau nerima ATM di bank ini misalkan. Ya, atau sesama atau berbeda vendor bank itu nggak mau saling terima misalkan. Itu kan ada verifikasi kartunya. Apakah kartu ini adalah kartu dari bank A, bank B, atau bank C, dan seterusnya. Oke. Nah, verifikasi. Deskripsikan test case name-nya. Jadi, verify card ini maksudnya adalah untuk melakukan verifikasi apakah sistem itu bisa membaca kartu ATM dari customer atau nasabah. Jelasnya seperti itu. Langkahnya yang pertama adalah insert a readable card. Jadi kita masukin kartu ATM-nya. Yang readable ya. Yang pertama, step pertama yang readable card. Nah, expected result-nya harusnya kartu itu diterima oleh sistem. Setelah diterima oleh sistem, maka berikutnya sistem akan nanyain PIN. Harusnya seperti itu. Nah, sekarang diuji. Testernya coba ke mesin ATM,
kemudian dia masukin kartu yang readable, kemudian lihat prosesnya, hasil yang ditampilkan di layar ATM-nya, oh ternyata benar, kartu saya diterima, dan muncul entry PIN. Nah, maka actual result-nya saya tulis, kartu diterima dan sistem menampilkan entry PIN-nya. Tes status, saya buat P, pas. Yang kedua, step yang kedua, saya coba masukin kartu yang tidak bisa dibaca, atau kartu yang rusak misalkan. Ya, saya sengaja misalkan dipakai cutter, sobek dikit, saya masukin tuh. Hasil yang diharapkan seharusnya kartu itu dikeluarin lagi. Ya, nggak ditelen. Jadi kalau kartu yang nggak kebaca, itu dikeluarin lagi. Harusnya. Kemudian dari layar, itu menampilkan pesan error. Ya, harus menuliskan pesan error. Kemudian sistem is ready to start a new session. Jadi setelah itu sistemnya harus mulai lagi sesi yang terbaru karena dia sudah ter-reject nih. Harusnya seperti itu ya. Nah, dicobalah step yang kedua ini sama tester. Masukin kartu yang nggak bisa dibaca. Kemudian apa yang terjadi? Misalkan ya. Misalkan kartunya ditelen. Terus muncul pesan error. Nah, kalian masukin di actual result-nya. Card is ditelen, misalkan ya. Kartunya ditelen. Nggak di-eject, nggak dikeluarin. Tapi kartunya ditelan. Kemudian sistem menampilkan pesan error. Ya, kemudian sistem juga siap untuk memulai sesi baru. Nah, tes statusnya pass atau fail? Fail karena ada hasil expected yang tidak sesuai dengan actual result-nya. Yang mana Pak? Yang bagian card is ejected. Karena harusnya sistemnya ATM itu dia mengeluarkan lagi kartu yang nggak bisa kebaca. Nah, ini malah kartunya ketelan. Makanya hasilnya adalah tes statusnya F atau failed. Paham kan? Cara membuat test case-nya itu, cara menguji dengan menggunakan dokumen test case itu. Jadi kita cuman mengikuti semua rule, aturan, step yang ada di test case ini, dokumen test case ini. Nah, kalau bisa step-step ini itu dibuat sebanyak mungkin. Ya, karena mungkin cuma 2 ini nggak muncul bug misalkan. Tapi ternyata ada step yang lain ternyata yang bisa memunculkan bug. Nah, makanya saya bilang tadi, untuk membuat test case ini, langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, ini cara melakukannya ya, cara melakukan pengujian berdasarkan test case. Yang berikutnya sama case-nya. Validasi PIN misalkan. Ya teman-teman ikuti step-stepnya. Yang pertama misalkan kita masukin PIN yang valid. Kemudian step yang kedua, kita masukin PIN yang invalid. Kemudian yang ketiga kita masukin PIN yang salah. Beda ya, invalid dengan incorrect gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita masukin PIN yang salah, ya, tapi 2 kali. Ya, kemudian yang ketiga kita masukin PIN yang salah, tapi selama 3 kali.
Nah, mungkin teman-teman punya ide lagi, Pak, kayaknya harus bisa ditambahin lagi, Pak. Misalkan eh, masukkan PIN sebanyak 4 digit. Oh, boleh juga tuh idenya, masukin ke situ. Nah, ini makanya tadi mindset test case-nya itu, ya apa yang ide yang ada di kepala kalian, masukin ke sini semua step-stepnya. Kemudian lakukan, harusnya expected result-nya gimana, dan seterusnya. Ya, nah, kemudian session kedua, dan seterusnya. Dan di sini sudah ada beberapa contoh test case. Silakan teman-teman pause video ini, kemudian teman-teman pelajari setiap test case yang ada. Ya, silakan coba diisi di rumah, kemudian coba dibuatkan, kalau bisa ditambahkan lagi, ada kemungkinan step apa aja nih yang bisa ditambahkan dari setiap test case ID-nya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya tentang testing life cycle. Ya, jadi setelah teman-teman bisa memahami konsep software testing seperti apa, kemudian cara membuat atau merancang test case-nya bagaimana, dan melakukan test case-nya seperti apa, nah sekarang saya akan tunjukkan testing life cycle atau siklus hidup pengujian itu seperti apa. Nah, ini contoh. Ya, contoh testing life cycle. Jadi ketika dalam tahap pengembangan, itu terdapat 3 kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan masalah, menyebar ke semua proses. Ya, jadi ada 3 kemungkinan, ya, kemungkinan atau probability terjadinya kesalahan yang mengakibatkan masalahnya itu menyebar ke proses-proses yang lain. Ya, yang 3 kemungkinan ini, 3 fase awal, itu adalah yang pertama, fase pertama itu memasukkan bug. Jadi 3 fase pertama itu memasukkan bug. 3 fase itu ini, 1, 2, 3. Ya, jadi 3 fase pertama ini, dia memasukkan bug. Kemudian fase pengujian yang ini, ya, itu bertujuan untuk menemukan bug yang ada di sini. Karena kan mungkin aja requirement muncul bug, ya, kemudian errornya atau error, ya, kita sebut error lah gitu ya, bug atau error, kemudian jadi fault untuk didesain. Ya, nah kemudian didesain juga ada error juga, ada bug, jadi fault di bagian coding. Nah, dari coding juga mungkin ada bug juga, ada error yang akhirnya jadi fault untuk ke testingnya. Nah, dari sini testing kita akan menguji semua fault atau bug-bug yang ada di sini. Nah, 3 fase terakhir yang ini itu melibatkan bagaimana cara kita mengeluarkan bug tersebut. Ya, ini caranya. Fault classification, fault isolation, sama dengan fault resolution. Nah, ini cara kita untuk menghilangkan atau mengeluarin bug-bug yang ditemukan tadi di proses testing. Nah, masalahnya adalah kadang ketika kita sudah menyelesaikan bug-bug atau kesalahan atau error-error yang ada, sudah kita fix, kadang ada error baru yang muncul atau kesalahan baru yang muncul. Ya. Kadang seperti itu. Nah, makanya ketika perbaikan dalam membuat software yang sebelumnya berfungsi dengan baik jadinya nggak berfungsi, maka perbaikan ini disebut atau dianggap tidak memadai. Jadi kalau teman-teman melakukan pengujian yang awalnya software ini berjalan dengan baik, diuji, dan ternyata nggak jalan, nah maka cara kita ngetesnya salah. Ya.
bukan ngetesnya, sorry, cara perbaikannya. Ya, cara perbaikan bugnya itu salah. Jadi kalau semuanya benar, diikutin fase-fasenya, semua bug itu harusnya berhasil di-fix. Nah, tapi ketika di-fix, mungkin, kita bicara mungkin ya, mungkin bisa saja mengakibatkan error kembali terhadap mungkin fitur-fitur yang lain, proses yang lain, sehingga mengakibatkan aplikasi atau software ini jadi nggak jalan atau nggak berfungsi. Ya, bisa seperti itu, bisa juga benar-benar ya udah fix benar-benar. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah testing life cycle-nya. Ya, teman-teman harus bisa memahami 3 fase awalnya. Ya, 3 fase pertama, fase pengujian, dan 3 fase terakhir. Kemudian kita masuk ke prinsip pada pengujian. Jadi sebenarnya ada banyak prinsip ya yang harus kita pegang teguh dalam melakukan pengujian. Yang pertama adalah testing should be based on user requirement. Jadi apapun yang teman-teman ingin uji tetap harus punya user requirement-nya seperti apa. Ya, pengujiannya harus sesuai dengan user requirement. Nggak boleh melenceng. Oke. Kemudian yang kedua, testing time and resources are limited. Ya, betul. Penguji mungkin tidak sebanyak programmer. Ya, resource-nya mungkin terbatas. Kemudian waktu yang diberikan tidak selama dalam fase pengembangan atau fase ngoding misalkan. Ngoding bisa dikasih waktu misalkan 3 bulan atau 4 bulan. Tapi ketika pengujian biasanya dikasih waktu seminggu, 2 minggu. Itu paling lama tuh biasanya. Ya, artinya kita punya limitasi dari sisi tenaga kerjanya, limitasi dari sisi waktu, dan mungkin juga limitasi dari sisi biaya. Ya itu. Namanya prinsip testing pasti akan butuh waktu dan resource yang limited. Ya. Yang ketiga, exhaustive testing is impossible. Jadi kalau kita nguji dari awal hilir ke hulu, itu sesuatu yang impossible. Makanya tadi itu dibuat prioritinya dari risiko. Mana yang high, critical, dan seterusnya. Nah, kita uji dulu utamanya yang critical, yang high. Misalkan seperti itu. Karena capek nguji dari satu fitur utama, bukan utama ya, fitur pertama sampai fitur ke 250 misalkan, kan lumayan effortnya. Itu sesuatu yang mustahil. Kemudian use effective resource to test. Jadi kita harus benar-benar menggunakan resource yang ada itu secara efektif. Ya. Itu. Kemudian yang kelima, test planning should be done early. Jadi untuk sebelum nguji kita harus merancang pengujiannya. Nah, perencanaan, ya, bukan perencanaan. Perencanaan pengujian itu harus selesai sebelum melakukan pengujian. Ya. Jadi sebelum kita melakukan test case, melakukan pengujian, kita harus buat test planning dulu nih di awal. Kemudian all tests should be traceable to customer requirement. Jadi semua pengujian yang kita lakukan itu harus bisa dilacak. Ya, karena kita nggak mau ternyata pengujian pertama ini ditemukan lagi nih di pengujian kedua. Itu kan artinya redundan. Ya, banyak yang terbuang, itu nggak efektif. Ya, makanya di pengujian pertama itu harus bisa di-traceable, harus bisa di-tracking. Ya. Mana yang diperbaiki, mana yang diuji, kemudian mana yang diperbaiki. Nah, nanti di tes kedua itu kita hanya menguji mana yang belum saja. Misalkan. Kita akan cek, ini belum nih, ini belum, ini menjadi enak. Ya. Kemudian, test should be plain to show software defect. Ya, test should be plain to show software defect and not their absence. Jadi,
pengujian harus dapat menampilkan atau menunjukkan kecacatan dari software. Bukan menunjukkan bahwa software ini nggak ada cacat. Ya, ini juga sudah saya sounding, ya, sudah saya mention di materi sebelumnya. Ya, yang namanya defect itu, yang namanya pengujian itu harus menemukan atau menampilkan defect. Bukan nggak nemu, ditunjukin gitu ya. Bangga, Pak, saya nggak nemuin defect-nya. Cari dulu sampai dapat. Ya karena tujuan tes itu adalah mencari defect. Ya. Nah, jadi 7 software testing prinsip ini yang harus teman-teman pegang. Yang 8 ini typo ya. Nanti kita coret aja. Itu sama dengan yang nomor 4. Oke. Nah, ini 7 prinsip ini bisa teman-teman pegang dan juga dipahami. Ya, sebelum nanti akan mencoba pengujian realnya. Kemudian, untuk tools, ya, tools pengujian, terus juga website-website demo untuk pengujian, itu banyak tersedia di internet dan bisa teman-teman gunakan. Ya, untuk tools, banyak tools-tools yang berbayar ataupun yang open source, kemudian untuk website demo juga banyak yang tersedia, teman-teman tinggal pakai. Yang jelas, jangan gunakan website-website yang bukan diperuntukkan untuk demo, terus milik orang lain, kita nggak izin, kita uji di sana. Tidak boleh. Itu melanggar aturan dan juga etika. Ya, camkan baik-baik. Nah, ini ada beberapa saja yang bisa teman-teman gunakan. Biasanya tools-tools yang tersedia itu biasanya menggunakan automation testing. Jadi testing itu kan ada 2 nantinya, ada manual, ada automation. Nah, testing yang manual itu kita lakukan sendiri, ya, tanpa tools. Nah, tapi kalau automation testing pasti menggunakan tools. Nah, tools yang tersedia banyak. Ada Katalon, ada Ranorex Studio, Test Complete, misalkan Lambda Test, Postman, dari sekian banyak ini, pasti teman-teman ada yang familiar. Ya, Katalon misalkan, Postman, Selenium, JMeter. Nah, tapi semua ini ada yang berbayar, ada juga yang open source, kayak Apache JMeter. Apache JMeter itu open source. Teman-teman bisa gunakan, download gratis, tinggal pakai, install, pakai, dan Selenium juga ada yang versi open source-nya. Katalon ada yang versi open source-nya juga, cuman fiturnya terbatas. Postman juga teman-teman bisa gunakan untuk biasanya nguji API. Ya, jadi banyak banget tools-tools yang tersedia. Nah, mungkin selain dari ini teman-teman bisa mendapatkan opsi-opsi yang lain. Ya, itu bisa saja dipakai. Ya, jangan khawatir karena konsepnya sih ya tinggal bicara bagaimana cara menjalankan tools ini. Oke. Nah, kemudian untuk manual tools, ya paling kita menggunakan bantuan tools-tools yang tersedia. Ya, tapi tools ini biasanya tidak bisa melakukan pengujian secara otomatis. Ya, jadi kita harus manual melakukan penggunaannya. Ya, JMeter itu juga dia bisa termasuk kategori manual testing. Ya. Nah, kemudian Bugzilla misalkan, teman-teman pernah dengar ya, Bugzilla, ada Jira, ada Zap dari OWASP. Ya, dan seterusnya. Kemudian untuk demo, website-website demo atau website-website latihan di luar sana yang memang sengaja dibuat untuk diuji, nah teman-teman bisa gunakan atau cek 20 website ini. Untuk menguji aplikasi yang berbasis web UI misalkan, bisa di sourcedemo.com. Atau aplikasi-aplikasi mobile misalkan bisa di Sample E-commerce Mobile App. Ya, tinggal searching aja di Google.
Untuk API bisa pakai GitHub User Search di sana. Ya, atau kayak React, web yang menggunakan React, Angular, Vue atau Elm itu bisa gunakan Real World Demo Apps. Ya, dan seterusnya. Tinggal teman-teman cek aja butuhnya mau belajar yang mana, mau belajar pengujian apa. Saya sarankan web UI dulu. Ya, web UI sudah bisa, sudah hatam cara mengujinya, barulah naik lagi ke misalkan React.js misalkan, ya, atau Angular, nah itu bisa cek. Nah, setelah itu baru naik lagi ke API, ya, dan seterusnya. Oke, terakhir materi dari software testing untuk level basic ini ada terminologi, ya, yang wajib teman-teman pahami karena terminologi ini akan terus ke bawah. Mau teman-teman belajar di level basic, intermediate, sampai pun expert sekalipun, istilah-istilah atau terminologi ini pasti akan terus digunakan. Jadi jangan dipusingkan. Ya, jadi ketika teman-teman belajar nantinya di level berikutnya, loh ini istilahnya apa ya? Nah, padahal sudah ada nih. Saya jelaskan di sini. Makanya perhatikan baik-baik. Yang pertama, error, fault, failure. 3 ini bagi sebagian orang artinya sama. Padahal bagi orang software tester ini sesuatu yang berbeda. Ya. Error misalkan, error itu biasanya kita sebut dengan bug. Atau ada yang bilang juga mistakes atau kesalahan. Ya. People make error. Jadi biasanya bug ini muncul, biasanya dibuat oleh manusia, programmer misalkan. Ya. Nah, tapi kalau fault ini kita sebut dengan istilahnya defect atau cacat. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya fault ini adalah missing or incorrect statement dalam sebuah program, itu bisa menghasilkan error. Ya, yang bisa menghasilkan error itu disebut dengan fault. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan atau incorrect statement dari sebuah program yang menghasilkan atau yang dihasilkan dari error itu disebut dengan fault atau cacat tadi. Ya, kalau error mungkin kita bisa cek ya. Kita bisa cek dari kesalahan-kesalahan, misalkan salah coding, misalkan kurang titik koma, misalkan kurang apalagi kutip satu, misalkan. Nah, tapi kalau fault itu dia biasanya munculnya statement missing. Ya, misalkan jalankan aplikasi running nih, misalkan. Ya, kemudian kalau kita masukin angka 1 di dalam field nama, nah itu biasanya dia nggak, kalau misalkan error, dia nggak muncul apa-apa. Ya, dia nggak muncul apa-apa. Tapi ketika fault, nah biasanya ada statement yang muncul. Ini salah nih, gitunya. Dan seterusnya itu fault. Nah, tapi kalau failure beda lagi. Failure itu bisa muncul ketika fault tadi itu dieksekusi. Ya. Fault kan muncul statement nih. Muncul statement dari error tadi gitu ya. Dari error, kemudian muncul statementnya. Fault itu namanya. Nah, ketika orang baca statement ini, misalkan error, error MySQL berapa-berapa misalkan. Nah, kita coba eksekusi si error ini. Tiba-tiba aplikasinya crash, atau tiba-tiba masuk memunculkan database-nya. Nah, itu disebut dengan failure. Jadi failure itu tingkatannya udah paling tinggi. Ya, nah itu bedanya error, fault, sama failure. Jadi teman-teman harus bisa memastikan penggunaan error ini, fault, dan failure. Ya walaupun di dunia nyata kadang-kadang kita menyamakan artinya gitu ya. Yang pentingnya bug deh. Ya udah nggak salah-salah amat gitu ya, daripada pusing
bedain itu, tapi paling tidak teman-teman di sini paham ya konsep dari error, fault, dan failure di dalam terminologi software testing. Kemudian insiden itu ketika failure-nya muncul, nah itu mungkin atau mungkin juga tidak, itu terjadi pada user ya, atau berdampak pada user. Itu insiden, usernya meninggal misalkan ketika klik tombol save misalkan ya, atau misalkan pesawatnya jatuh ketika misalkan mindahin tombol ini ke ini misalkan, dan seterusnya, itu namanya insiden. Nah, tes itu sudah kita jelaskan ya. Testing is concerned with error, fault, failure, dan insiden. Jadi itu terkait dengan error, fault, sama insiden. Test case ini adalah uji kasus ya. Kasus uji yang memiliki identitas dan juga terasosiasi dengan program behavior programnya atau perilaku dari si program. Terus test suite. Nah, ini nanti ada lagi istilah test suite, itu adalah kumpulan dari test script dan juga test case atau test case. Nah, tapi ada orang yang sering bilang test case, ada yang orang sering bilang test script. Nah, jadi sama aja test script dengan test case itu. Ya, jadi test suite itu kumpulan dari test case. Ya, yang digunakan untuk melakukan validasi bug. Ya. Kemudian test script. Test script itu adalah step by step. Ya, atau test case lah, tadi yang saya jelasin tadi ya. Tuh, ada test case, ada test script. Test script itu step by step instruction. Ya. Jadi langkah demi langkah atau step by step instruksi untuk mendeskripsikan bagaimana test case itu dieksekusi. Ya, kalau teman-teman lihat di materi sebelumnya tentang contoh test case di ATM, itu kan ada step-stepnya ya. Bagaimana cara melakukannya, kemudian datanya apa, nah itu disebut dengan test script. Ada juga testware. Testware ini includes all of testing documentation. Jadi semua test suite, test case, test script, termasuk testing documentation yang dibuat selama proses testing itu disebut dengan testware. Oke. Kemudian test Oracle ada juga. Ini bukan Oracle vendor database ya. Namanya istilahnya test Oracle. Ini any mean used to predict the outcome of the test. Ya, jadi kita melakukan prediksi hasil dari pengujian yang kita lakukan. Terus ada test log. Nah, ini adalah record semua kronologi yang di-record yang relevan terhadap detail ketika eksekusi testingnya. Ya, jadi kita tahu log-lognya. Mengujinya tanggal berapa, misalkan hari apa, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, menit berapa, detik berapa, ini siapa yang melakukan pengujian ini, dan seterusnya, itu masuk ke log semua. Kemudian test report, ini adalah dokumentasi dokumen yang mendeskripsikan semua hasil-hasil pengujian dari seluruh sistem. Ya, semua sistem, semua software yang sudah diuji, nah itu dibuat di dalam test report. Oke? Nah, itu kurang lebih beberapa terminologi yang teman-teman harus pahami dan juga tahu pembedanya seperti apa. Sehingga istilah-istilahnya kadang-kadang tadi ya, masalah error, fault, failure, insiden, ini kadang-kadang masih ada yang ketukar. Atau istilah test tadi, ada test case, ada test skenario, ada test test planning, ya, kemudian juga ada test log, dan seterusnya. Nah, itu juga teman-teman harus bisa memahami konsep itu, karena istilah-istilah ini nanti akan terus dibawa. Mana testware-nya? Nah, testware-nya tunjukin ini, dalamnya dokumen-dokumen apa, misalkan gitu ya. Test log yang mana? Ini test log, dan seterusnya. Oke, nah inilah materi atau pembelajaran kita awal di level basic ini tentang yang namanya software testing.
Ya, nanti nextnya saya akan coba buatkan lagi untuk level berikutnya bagaimana cara melakukan testing terhadap software yang sudah kita pelajari di level basic ini. Oke, sampai ketemu lagi di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.